Cemara! Sukses, sukses, sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nonton series Korea kayak Law School gitu ya, itu kan ada hakimnya ya. Nah, dia tuh juga sama tugasnya memutus dan menyelesaikan perkara yang dia terima, lalu melaksanakan tugas pengawasan dan juga pembinaan. Tapi kalau misalnya notaris ini mereka benar-benar lebih fokus ke hukum perdata. Nah, hukum perdata ini merupakan hukum yang lebih fokus ke perjanjian atau hukum yang privat lah di antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi nggak ada nih tentang penjara-penjaraan lah, dan hukum yang berat-berat gitu. Mereka lebih fokus ke perjanjian dan pembelian aset dan lain sebagainya. Dan ini diurus oleh notaris. Jadi apa sih notaris? Notaris itu merupakan seorang profesional hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat, mengesahkan dan mendaftarkan dokumen hukum agar berkekuatan hukum secara tepat. Nih, ini adalah anak-anak dari pengacara. Banyak banget mungkin teman-teman yang tulis di pasti aku kok pengacara kadang dalam perjalanan untuk menyuruh hakim atau bisa dibilang curang. Di sini sebenarnya ada kode etiknya dan di sini ada larangan juga. Jadi kemarin satu adalah dua kok kan. Pertama, membedakan perilaku terhadap klien berdasarkan Islami, agama, politik, keturunan, ras, atau aturan sosial dan budaya. Nah, dia ini tugasnya sebenarnya sama pada hakim pada umumnya, tapi dia lebih spesifik lagi dalam bekerja. Jadi ada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara untuk jangka waktu tertentu dan pengamatannya juga diatur dalam undang-undang gitu. Jadi sifatnya memang khusus dan sementara. Bukan pilihan teman-teman, tapi itu ditentukan oleh organisasi kenotariatan, yang mana teman-teman akan ditempatkan di beberapa wilayah ya, sebagai percobaan ada wilayah A, B, C, sama D. Notaris, hakim, dan jaksa itu sama-sama nggak boleh menjadikan rahasia lain, jadi nggak boleh sambil ngevlog. Nggak boleh tukang-tukang cepu nih. Ayo, hati-hati ya, ayo. Nggak boleh ya. Kebanyakan juga di profesi-profesi udah dijelasin apa enggak. Profesi jangka panjang gitu guys, jadi umurnya tuh nggak umur yang muda-muda ya, umur karir. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, sedangkan hukum sendiri sifatnya memaksa. Orang yang tidak baca hukum sekalipun dianggap mengetahui hukum. Misalkan teman-teman tadi aku tanya ke teman itu, tahu nggak dasar hukum 25 tahun apa? Dia nggak tahu. Tapi di muka persidangan, semua orang yang tidak tahu hukum dianggap telah mengetahuinya karena hukum itu telah berlaku. Selama hukum itu berlaku, masyarakat umum, masyarakat biasa yang bukan sadar hukum sekalipun dianggap mengetahui. Cara sosialisasi gimana? Cara sosialisasinya selain menempuh pendidikan hukum, kita juga banyak banget kalau misalnya teman-teman ikut ke Mahkamah Agung, banyak banget program sosialisasi mengenai hukum-hukum, terutama itu kan hukum yang baru dibentuk. Contohnya UU Cipta Kerja yang sempat menjadi kontroversial, lalu ada undang-undang baru juga, ada PPSK, penguatan pengembangan sektor keuangan. Di mana hal-hal itu sebelum undang-undang itu disahkan pasti disosialisasikan. Dan dalam membuat undang-undang di DPR kita selalu mengajak organ-organ penting, stakeholder penting untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undangnya. Contoh dalam undang-undang Cipta Kerja kita mengundang banyak kelompok serikat pekerja, migran untuk turut serta dalam undang-undang. Jadi melalui pendidikan, melalui partisipasi dan pembuatan hukum dan juga sosialisasi dilakukan oleh entitas tentunya seperti itu. Undang-undang yang sah itu adalah adanya partisipasi masyarakat. Jadi sebenarnya ketika kita membuat kita para badan dan para pejabat negara itu membuat undang-undang, sebenarnya kita tuh udah dikasih kayak tempat untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa membantu mensosialisasikan si hukum itu sendiri dengan cara partisipasi sebagai masyarakat. Misalkan kalau lagi ada program legislasi nasional, terus lagi ada rapat-rapat gitu kalau kalian di TV, dengan kalian nonton itu, sebenarnya kalian juga punya andil gitu loh, kalian bantu untuk bisa buat ngerti diri sendiri gitu loh. Seru banget, terus aku belajar banyak banget dari mulai jadi kayak peran-perannya dari advokat, jaksa, hakim, juga aku belajar banyak banget. Terus selain itu juga kayak kakak-kakaknya seru banget, bawainnya nggak kayak webinar-webinar yang ngantuk gitu-gitu, jadi kayak seru. Terus kuisnya interaktif, banyak games, tentunya kita-kita juga aktif ya. Iya, jadi banyak yang nanya juga, banyak yang jawab, jadi saling interaksi Iya, ya interaksi sama ya. Seru kita juga sangat aktif, tanya juga kakaknya juga aktif, jadi juga pertanyaan-pertanyaannya ngejelasin juga kita ngerti gitu, jadi kita digerti sedikit lah yang ada di hukum itu apa aja. Jadi sih aku yang tadi yang
kurang tahu tentang apa aja kayak peran-peran itu, jadi makin ngerti, terus makin tertarik juga kayak oh ternyata emang porsi ini masing-masing, nggak satu orang kerjaan banyak tapi kayak menyeluruh gitu. Terus keren juga sih bisa lihat kayak oh kalau misalnya advokat itu baca berapa gitu kayak aku baru tahu gitu, jadi dapat ilmu baru. Kalau Ya ternyata aku baru tahu kalau kuliah hukum tuh ada itunya masing-masing gitu loh, perannya masing-masing. Aku pikir Peminatannya peminatannya masing-masing. Aku pikir satu ya bisa semuanya, ternyata